Bab 56. Aku sudah tidak kuat lagi. Harus diakui, setelah Mileye mengeluarkan niat tarung, aura dan tekanan yang dia keluarkan sangatlah menakutkan. Niat tarung. Hanya jenius super yang bisa mendalami konsepsi niat di dunia Kingsu ini. Pada saat hanya berjarak beberapa sentimeter di depan pria itu, dia langsung meninju ke arah pria itu. Tinjuan penghancur gunung. Tinjuan ini mengandung aura dan niat. Satu tinjuan keluar, langsung terdengar suara ledakan kuat. Pria yang ada di depan Mileye tidak berani meremehkan, dia menggenggam erat tangan kanan lalu meninju ke tanah. Bam! Permukaan tanah langsung meledak, batu-batu langsung membumbung tinggi ke langit langsung mengelilingi Mileye. Boom! Batu-batu ini langsung hancur menjadi serbuk. Mileye kembali muncul di depan pria itu lalu meninjunya. Sebuah kekerasan. Pria itu membelalakan mata, dia tidak menahan langsung tinjuan Mileye, melainkan melompat ke belakang beberapa meter dan terus menjaga jarak dengan Mileye. Mileye tidak lagi menyerang, langsung mundur ke samping Tuan Putri ke-9. Dia melihat sekitar lalu memancarkan niat tarung yang kuat. Siapa lagi? Semua orang menatap Mileye dengan tatapan serius. Pria dan wanita yang ada di kejauhan juga menunjukkan ekspresi wajah serius. Apalagi pria tadi yang bertarung dengan Mileye. Kekuatan tinju Mileye sudah melampaui batas bayangannya. Tuan Putri ke-9 melihat Mileye yang ada di sampingnya sekilas, lalu berteriak, bunuh mereka semua. Dia sudah menarik golok emasnya, tapi Mileye mendadak menarik lengannya dan kabur. Kabur dengan cepat, hanya dalam sekejap mata sudah lari belasan meter jauhnya. Kabur. Tidak mau bertarung lagi. Semua orang saling memandang. Beberapa saat kemudian, semua orang barulah sadar kembali. Kita sudah terkena taktik mereka. Teriak salah satu orang dari mereka. Beberapa saat kemudian, sekelompok orang kembali mengejar Mileye dan Tuan Putri ke-9. Kecepatan sepasang pria dan wanita itu paling cepat. Mileye menarik tangan Tuan Putri ke-9 berlari cepat. Dia lari dengan cepat, karena bagaimanapun juga dia memiliki kekuatan fisik yang lumayan. Ketika berlarian, Tuan Putri ke-9 mendadak bertanya, tidak mau bertarung. Mileye memutar bola mata, mereka begitu banyak, kita tidak mungkin bisa menang. Jadi, tadi kamu hanya sedang menakuti mereka. Mileye berkata dengan serius, itu namanya taktik untuk kabur. Tuan Putri ke-9 mencibir, taktik kabur yang luar biasa. Hanya saja, bolehkah kamu melepaskan tanganku? Mendengar ini, muka Mileye langsung memerah, dia segera melepaskan lengan Tuan Putri ke-9. Mereka lari dengan cepat. Beberapa saat kemudian, mereka berdua sudah tiba di jalan keluar. Akan tetapi, pada saat mau keluar, ekspresi wajah mereka langsung berubah, karena muncul sebuah sosok bayangan cepat dari sisi kiri Tuan Putri ke-9 dan ada sebuah pedang menusuk ke dada Tuan Putri ke-9. Pedang ini sangat cepat bagaikan kilat. Di masa berbahaya ini, Mileye langsung panik, dia secara refleks menarik Tuan Putri ke-9 dan menggunakan badannya menahan pedang itu. Seraas. Bam. Orang itu langsung ditabrak terbang oleh Mileye. Selain itu, darah langsung memuncrat keluar dari dada Mileye. Tuan Putri ke-9 melihat luka di dada Mileye sekilas, lalu tercengang. Mileye tidak sempat memedulikan luka di dadanya. Dia melihat orang yang menyerang itu, ternyata adalah pria berjubah hitam yang dia jumpa ketika masih di luar istana. Pria berjubah hitam memandang Mileye dan berkata dengan nada sinis, mau jadi pahlawan. Kamu. Pada saat itu, Mileye mendadak menyerbu ke arah pria berjubah hitam. Sraash. Terdengar suara robekan menggema di langit.
Gerakan cepat melintasi udara. Ekspresi wajah pria berjubah hitam semakin garang ketika melihat Mileye menyerbu kemari. Tiba-tiba, dia mengeluarkan kedua tangan yang disimpan di dalam lengan baju. Syuh, syuh. Dua cahaya hitam langsung menembak keluar. Dua buah anak panah yang tipis dan kecil. Mileye tidak menghindar, membiarkan dua anak panah tajam ini menusuk ke dadanya. Anak panah menancap di dada Mileye. Pria berjubah hitam langsung kaget melihat kondisi ini. Awalnya dia sudah berpikir langkah berikutnya, tapi dia tak menyangka Mileye tidak menghindar. Di saat ini, Mileye langsung meninju ke arahnya. Mileye mengeluarkan seluruh tenaganya. Tinjuan ini langsung membuat jubah hitam pria itu robek. Ekspresi wajah pria berjubah hitam langsung berubah. Dia sudah tidak sempat menghindar, hanya bisa mengangkat kedua lengannya untuk menahan tinjuan Mileye. Bam! Krak! Kedua lengan pria berjubah hitam langsung patah karena tinjuan Mileye, lalu pria berjubah hitam langsung terpelanting hingga tembok istana yang ada di kejauhan. Pria berjubah hitam masih ingin bangkit, tapi Mileye sudah tiba di depannya. Dia langsung kate dan berkata, "Aku adalah pangeran kerajaan Ning, kalau kamu..." Mendengar ini, Mileye hanya mendengus dan berkata, "Pangeran kerajaan Ning. Siapa itu? Aku tidak kena." Usai berkata, dia langsung menendang kepala pria berjubah hitam. Bam! Kepala pria berjubah hitam langsung putus dan darah segar langsung memuncrat keluar. Mileye mengambil tas yang ada di pinggang pria berjubah hitam dan kembali ke sisi Tuan Putri ke-9. Pada saat ini, dua orang itu sudah mengejarnya. Mileye tanpa ragu-ragu langsung menarik Tuan Putri ke-9 kabur lagi. Dua orang itu masih tidak menyerah, terus mengejar Tuan Putri ke-9 dan Mileye. Ada 5 atau 6 orang di belakang mereka berdua. Sepanjang perjalanan, Mileye dan Tuan Putri ke-9 terus berlarian. Dada Mileye terus mengalirkan darah. Meski dia memiliki fisik yang kuat, juga belum sampai tahap tak terkalahkan. Pria berjubah hitam setidaknya mencapai alam kehampaan, dia bisa menahan serangan musuh dengan fisik sudah sangat menakutkan. Jika orang biasa, badan mungkin sudah terbelah dua. Mereka berdua belum lari jauh kembali berhenti, karena ada seorang wanita berdiri di depannya. Gavin. Mileye dan Tuan Putri ke-9 melihat Gavin langsung terdiam. Gavin melihat Mileye dan Tuan Putri ke-9 sekilas, dia tidak berbicara. Beberapa saat kemudian, tubuhnya mendadak menjadi ilusi. Mileye ingin menyerang ketika melihat keadaan ini, tapi langsung ditarik Tuan Putri ke-9 ke belakangnya. Tuan Putri ke-9 maju selangkah lalu menarik golok dan menebas, jurus merobek angin. Muncul cahaya silau ketika Tuan Putri ke-9 menebas goloknya. Seraas. Terdengar suara yang memekikkan telinga. Muncul cahaya hijau yang menahan energi golok Tuan Putri ke-9. Suasana langsung menjadi hening. Boom! Energi tak berwujud mendadak meledak. Tuan Putri ke-9 kembali ke samping Mileye, sedangkan Gavin juga berhenti di depan Mileye dan Tuan Putri ke-9. Permukaan tanah di tengah mereka muncul lubang yang sangat dalam. Gavin melihat Tuan Putri ke-9 sekilas, semua orang mengetahui Tuan Putri ke-9 adalah panglima hebat. Tapi, tidak ada yang menyangka Tuan Putri ke-9 memiliki teknik golok yang begitu menakutkan, memang sebuah hal yang menakjubkan. Tuan Putri ke-9 melihat Gavin sekilas, "Kamu sudah mendapatkan satu benda. Orang yang serakah pasti akan mati." Gavin tersenyum, "Aku sangat tertarik dengan teknik seni bela diri alam bumi tingkat atas." Pada saat ini, orang yang mengejar Tuan Putri ke-9 dan Mileye juga sudah sampai. Ekspresi wajah Tuan Putri ke-9 dan Mileye langsung menjadi masam.
Tuan Putri ke-9 melihat Mileye sekilas, bagaimana menurutmu? Mileye melihat Gavin dan sepasang pria wanita yang tidak jauh dari mereka. Dia berpikir sejenak dan berkata, menurutku, kita boleh duduk untuk berdiskusi. Aku sangat bersedia berdiskusi dengan kalian. Dia berkata sambil melihat Gavin dan lainnya sekilas, bagaimana menurut kalian? Semua orang tercengang. Tuan Putri ke-9 melihat Mileye sekilas lalu mengacungkan jempolnya terhadap Mileye. Gavin yang berada tidak jauh darinya melihat Mileye sekilas, menurutku, otakmu ada masalah. Mileye sedikit tercengang. Pada saat ini, Gavin berjalan ke arah Mileye dan Tuan Putri ke-9. Orang di belakang mereka juga mulai bergerak. Bisa dilihat, Gavin dan sepasang pria dan wanita ini sudah mencapai kesepakatan untuk membunuh mereka berdua terlebih dahulu. Mileye menyipitkan kedua matanya, pedang Lingqiao yang ada di tubuhnya mulai bergetar. Dan di saat itu juga, Tuan Putri ke-9 mendadak terbang ke langit. Di bawah tatapan semua orang, dia menarik keluar golok emas yang ada di pinggangnya, kemudian muncul energi emas dan niat golok dari tubuhnya. Boom! Sebuah kekuatan penekanan yang kuat muncul di langit. Ketika kekuatan penekanan ini muncul, ekspresi wajah Mileye langsung berubah. Karena kekuatan penekanan ini sangat menakutkan, bisa membuat dia tertelungkup di tanah. Untung saja, dia sudah mengeluarkan niat tarungnya. Teknik seni bela diri alam bumi. Gavin pun menyipitkan kedua matanya, kamu hanyalah alam kehampaan, tapi berani mengeluarkan teknik seni bela diri alam bumi. Dia sudah mulai perlahan-lahan mundur. Teknik seni bela diri alam bumi. Setelah mendengar ini, ekspresi wajah semua orang langsung berubah. Teknik seni bela diri ini bisa dikatakan mengandung kekuatan langit dan bumi. Semua orang mulai mundur. Pada saat ini, Tuan Putri ke-9 yang ada di langit langsung terbang ke bawah. Cahaya golok emas langsung memancar ke segala arah. Ketika Tuan Putri ke-9 mendarat di tanah, Gavin langsung membelalakkan mata. Gavin membalikkan telapak tangannya, kemudian muncul energi berwarna hijau yang menakutkan dari telapak tangannya. Ketika energi berwarna hijau ini beradu dengan cahaya golok emas langsung meledak. Ekspresi wajah Gavin langsung berubah ketika melihat semua ini. Dia langsung mundur dengan cepat dan terus menahan cahaya golok emas ini. Di sisi lain, sepasang pria dan wanita juga mundur. Orang di samping mereka tidak sempat mundur langsung dipotong menjadi dua bagian oleh cahaya golok emas. Permukaan tanah mulai retak. Seketika Tuan Putri ke-9 menjadi super hebat. Mileye tercengang melihat semua ini. Beberapa detik kemudian, Tuan Putri ke-9 mendadak muncul di depannya. Mileye berkata dengan semangat, hebat, hebat sekali. Ayo, keluarkan lagi. Bunuh mereka semua. Tuan Putri ke-9 melihat Mileye sekilas, lalu lemas dan tumbang ke sandaran Mileye. Kepala Tuan Putri ke-9 bersandar di bahu Mileye, aku sudah tidak sanggup. Kak, bolehkah kita mencari taktik untuk kabur? Mileye tercengang. Bersambung.